0206 1102 288. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai society 5.0, dan dampak terhadap manajemen operasional pada perusahaan, dengan mata kuliah manajemen teknologi dan dosen pengampu Dr. Mokdalena Mulur, sarjana ekonomi magister manajemen. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama pertanian, yang kedua manufaktur, yang ketiga transportasi, yang keempat pertambangan, dan yang kelima teknologi di seluruh dunia. Dengan adanya penemuan James Watt tersebut, penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun semakin berkurang dikarenakan penggunaan mesin uap yang diperkirakan lebih murah dan efisien. Dengan adanya mesin uap tersebut, sebuah kapal dapat berlayar 24 jam penuh dengan adanya kayu serta batu bara yang cukup. Revolusi industri 1.0 ini pertama kali muncul di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Tepatnya di Inggris, di mana mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun, mekanisme pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri di sektor tekstil. Yang berikutnya, revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 antara 1870 sampai dengan awal Perang Dunia Pertama yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Revolusi tersebut menyebabkan proses produksi yang ada menjadi berubah secara keseluruhan. Karena adanya bantuan kemajuan teknologi tersebut, sebuah proses produksi transportasi mobil hanya membutuhkan perakit mobil untuk menjadi spesialis yang masing-masing pengurus satu bagian saja. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam combustion chamber ini sendiri yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia secara signifikan. Pada era revolusi industri ini juga terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Revolusi tersebut yang membuat terbentuknya berbagai divisi pekerjaan di mana setiap individu atau pekerja hanya berfokus pada pekerjaannya di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada, sehingga assembly lines atau proses manufaktur yang ada di mana setiap divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk dari proses yang berlangsung akan lebih efisien dan cepat. Yang berikutnya, revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses penempatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Beberapa inovasi dari hasil era revolusi industri 3.0 ini yaitu teknologi komputer, munculnya akses internet, penggunaan berbagai peralatan elektronik smartphone, berbagai inovasi pada sistem perangkat lunak, serta inovasi pada pengembangan sumber energi baru. Dengan adanya revolusi industri 3.0,
terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Namun dengan adanya revolusi ini sendiri, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan dengan tenaga manusia, membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Kemunculan bisnis dengan dasar teknologi pun semakin banyak, sehingga muncul sebuah istilah yang disebut dengan teknopreneur. Berikutnya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 berfokus pada perkembangan dunia digital dan internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet atau artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya berkembang pesat di era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri ini. Jika kita melihat revolusi yang ada di dalam skala industri, revolusi yang terjadi tersebut meningkatkan kemampuan software serta internet yang dapat membuat peningkatan efisiensi dalam sebuah perusahaan. Salah satu contohnya adalah penggunaan software untuk mengumpulkan data historis mesin yang dapat digunakan untuk mengatur maintenance bulanan secara otomatis. Data yang ada tersebut nantinya akan diproses dan diolah untuk menghasilkan sebuah keputusan logis melalui algoritma yang ada. Dan yang terakhir, revolusi industri 5.0. Society 5.0 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019. Ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep 4.0. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan konsep ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia, terutama yang sedang diperbincangkan oleh banyak orang mengenai metaverse. Metaverse itu sendiri yaitu penggabungan dunia virtual dengan dunia nyata, di mana kita bisa hidup di dalamnya dan bisa melakukan berbagai hal seperti bekerja, bermain, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jika ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Sinergi manusia dan teknologi bisa terwujud agar masyarakat semakin sejahtera. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.